Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum di channel Bram Fikma. Pada kesempatan ini saya bersama Dr. Purnabayu Nugroho, MPD. Beliau yaitu doktor termuda di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Apa kabar Pak Bayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Bayu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kawan-kawan, di sini saya akan bincang-bincang dengan Pak Bayu karena beliau ini bisa jadi motivasi buat kita semua untuk bisa semangat belajar, untuk bisa bagaimana kiat-kiat Pak Bayu ini ya kan di umur 30 tahun bisa menyelesaikan doktornya. Benar Pak Bayu ya? Iya. Pak Bayu, saya mau tanya-tanya nih tentang motivasi Pak Bayu ya kan bisa sampai S3, bisa sampai selesai sampai saat ini. Mungkin Pak Bayu bisa cerita Pak Bayu dari perjalanan kuliah Pak Bayu S1, S2 sampai Pak Bayu itu semangat ya kan mau tetap belajar untuk bisa kuliah S3. Ini apa yang melatar belakangi Pak Bayu? Mungkin bisa dijelaskan Pak Bayu. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Iya Pak Bayu. S1 saya di mana, S2 saya di mana, S3 di mana dan perjalanan hidup Iya. sekilas. Siapa Pak Bayu? Yang pertama saya S1 itu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu dilatar belakangi memang karena ada kerabat di Jogja, maka saya ingin kuliah di Jogja. Selain itu memang ketika sekolah saya termotivasi dari orang tua saya. Orang tua saya berasal dari pendidikan, guru SD, bapak dan ibu guru SD. Saya melihat bahwa jadi seorang pendidik itu banyak hal yang di luar nalar, banyak bantuan-bantuan yang menimpa keluarga saya. Setiap ada masalah selalu ada solusi. Saya menganggap bahwa itu memang mungkin pahala menjadi seorang pendidik. Sehingga sejak itu saya mengazamkan dalam diri saya ingin jadi pendidik. Dulu nggak kepikiran mau S3 mau S2 saya. Dulu yang penting pengen jadi pendidik, pengen jadi guru. Maka saya ngambil pendidikan matematika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah itu perjalanan waktu, ternyata kuliah di Jawa itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibayangkan ketika saya di Lampung. Lalu saya di Man 1 Bandar Lampung. Kemudian tidak semudah yang saya bayangkan, banyak lika-liku kehidupan. Ternyata di sana itu yang pendidikannya S1 ke bawah itu cukup kesulitan untuk mencari nafkah dalam penghidupan dia sehari. Sehingga kok saya kalau putus di S1 saja kayak menanggung. Sehingga dari situ muncul lagi motivasi saya untuk S2. Karena ketika saya lulus S1, saya pernah bekerja itu di kasir toko bangunan, pernah seperti di Wemat, jenis Indomaret, tapi dia pakai nama sendiri, franchise-nya ya Wemat. Ternyata S1 kelasnya jadi kasir, gajinya seperti itu, kerjaannya melayani orang. Kok saya nggak jadi pendidik? Karena dulu ketika lulus S1, daftar menjadi guru honor di Jogja itu cukup susah, seleksi. Padahal guru honor susah, yang akhirnya kalau nggak ada link itu susah. Sehingga saya harus banting setir ke kasir. Saya berpikir kok nggak mungkin begini terus. Berapa lama itu Mas Bayu? 3 bulan. 3 bulan di Wemat, kemudian 3 bulan di toko bangunan, jadi 6 bulan. 6 bulan. Jadi masa dari saya lulus sidang sampai saya ke S2 itu 6 bulan saya bekerja. Sudah 6 bulan. Ya, sudah 6 bulan. Mau pulang ke Lampung yuk, kayaknya kalau baru S1 kurang. Walaupun orang tua sudah nyuruh ngajar. Kemudian saya nekat, saya tanya orang tua saya nggak ada dana. Karena dulu PNS tidak ada sertifikasi, anaknya banyak, kurang dana. Saya nekat pakai uang gaji saya itu daftar S2 di Solo. Setelah saya diterima, saya baru ngomong orang tua, saya sudah daftar, saya diterima. Mau biayai terserah, nggak terserah. Saya begitu, saya pengen bekerja sambil kuliah. S1 UIN Sunan Kalijaga Jogja. S2 Solo, 11 Maret ya. Kalau orang-orang bilang Universitas Negeri Solo, padahal bukan. Universitas 11 Maret. Ketika tes lulus, saya ngomong orang tua sayang karena yang tes banyak, yang masuk sedikit. Kalau nggak diambil saya bilang orang tua kalau mau biaya terserah, kalau nggak terserah. Karena yang penting saya pengen kuliah. Dan saya daftar bimbel di 3 cabang sekaligus, Master Gama, namanya pecahan dari Prima Gama di sana. Bekerja di sana, tapi ternyata orang tua juga mau biaya. Jadi alhamdulillah, ternyata memang kalau kita niat untuk belajar itu rezeki bakal ada.
yang awalnya saya nggak minta bantuan dari orang tua, saya pengen bekerja sendiri cari dana, orang tua bantu, pekerjaan dapat, sehingga dulu uang cukup melimpah ketika S2. Jadi semuanya alhamdulillah Allah beri kelancaran seperti itu ya. S1 di Jogja, S2 di Solo. Ini sesuai target semua ya harusnya ya. Alhamdulillah. S1 saya 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan. S2 saya 1,5 tahun tidak sampai, tapi tercatatnya 1,5 tahun. Karena tidak boleh kurang dari 1,5 tahun. Terus Mas Bayu, tadi kan sudah jelaskan tuh kuliahnya di S1 ya kan, di S2 seperti itu. Terus bagaimana ceritanya Pak Bayu dari selesai S2 ya kan bisa ke Kota Bumi, bisa ke Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini? Ya, agak panjang sebetulnya. Dulu ada beberapa tawaran setelah lulus S2, saya diminta di Kalimantan. Di mana ya, Antasari kalau nggak salah dulu masih namanya, sekarang udah Win kalau nggak salah. Diminta sana menggantikan PNS sana karena pengen pindah. Katanya ditawari kalau mau di sana sementara belum PNS tapi nanti akan jadikan PNS. Saya pikir-pikir dana dan seterusnya, saya sudah kuliah jauh, masa kerja jauh juga dari orang tua. Terus lulus, saya ketika lagi wisuda ditawari ponaannya Pak Ketua STKIP itu, ponaannya Pak Marno. Diminta tolong untuk ngajar di STKIP karena STKIP nggak ada dosennya, kurang. Karena dulu kan PNS harus berubah kan, sehingga butuh yang memang home base-nya harus di STKIP. Tapi saya belum mau itu. Sampai 3 bulan saya nggak mau, saya mau cari beasiswa S3 karena memang semangat saya untuk S3, dosen-dosen saya menyemangati untuk S3, ada kemampuan. Wah, kalau keuangan banyak nanti katanya. Saya ke kantor gubernur, datang ke kantor gubernur cari beasiswa putra daerah. Ternyata nggak ada putra daerah. Terus saya datang ke dinas pendidikan, adanya untuk S2 bagi guru. Putus asa lah. Dari putus asa itu akhirnya saya terima tawaran ponaannya Pak Marno untuk ngabdi di Kota Bumi ya. Dan saya datang ke sini, saya diwawancarai sama Pak Mukholil dan Pak Zainal. Saya sampaikan, saya mau ke sini, tapi kira-kira kalau di sini ada beasiswa nggak harus S3? Karena target saya bukan ngajar ketika itu, target saya harus S3. Beliau bilang, ngabdi dulu di sini nanti insya Allah akan ada jalan S3. Ya setidaknya setahun atau 2 tahun. Itu ya sudah, saya bismillah, saya ngabdikan untuk STKIP ketika itu bukan untuk. Kemudian saya bekerja dengan sungguh-sungguh, niatnya mau mengabdikan ke sini. Ketika sudah 2 tahun ngajar, saya sedikit menuntut, bukan menuntut, saya menagih janji untuk Pak Rektor, Pak Marno waktu itu ketua STKIP, saya pengen S3. Walaupun beliau masih agak berat ketika itu. Kampus tidak membiayai ataupun membiayai, saya pengen S3. Karena orang tua saya sudah insya Allah siap membiayai. Kebetulan ada sertifikasi, anak-anak SMP yang selesai, jadi orang tua siap membiayai. Saya berangkat ke Surabaya, ternyata terlambat daftar. Akhirnya saya putus asa, kata orang tua coba cari yang lain. Ada terakhir besok malam, langsung saya ke sana, saya daftar, seminggu berikutnya saya tes dan keterima. Ketika saya nemui Pak Rektor, Pak saya sudah terima di UN Malang. Itu lagi gejolak-gejolak akreditasi karena yang bantu salah satunya saya dengan tim. Nanti gimana akreditasinya? Nanti saya ikut bantu ketika saya di Malang. Akhirnya saya pergi ke Malang, terserah kampus mau bantu atau tidak. Ternyata kampus alhamdulillah bantu. Nah, sejak itu saya fokus S3 sambil bantu permintaan, kalau di sini minta bantu buat apa saya minta. Tapi tetap fokus saya mau selesai S3. Setelah itu ternyata kampus bantu, ternyata beasiswa dari kementerian tidak cair, dapat dari kementerian cukup besar tuh, sehingga ada dana sisa. Akhirnya saya ingin menikah karena ada dana sisa untuk beasiswa itu. Jadi untuk teman-teman nanti yang nonton, beasiswa dari pemerintah itu banyak untuk kuliah, jadi jangan takut dengan kuliah kita akan terlambat menikah dan seterusnya. Karena saya mengalami sendiri sambil kuliah sambil menikah. Bahkan biaya kuliah, biaya menikah saya tidak minta orang tua. Biaya nikah full dari uang beasiswa itu. Ya, cari sendiri. Kemudian memang sempat mundur sedikit S3. Target saya 3 tahun pas selesai. Tapi kebetulan istri saya hamil, saya dampingi selama 8 bulan sampai lahir. Setelah itu baru saya fokus lagi selesai disertasi. Jadi agak terlambat. Terhitung 4 tahun, walaupun tidak sampai 4 tahun, tapi kalau dalam ijazah tetap 4 tahun. Itu perjalanan saya S1 sampai S3. Mas Bayu, ini kalau saya flashback lagi ya kan, ini walaupun saya sudah kenal Mas Bayu sudah lama, tapi baru ini
yang secara langsung saya mendengarkan cerita itu ya, karena saya belum pernah menggali-gali sebelumnya ya kan. Terus juga tadi ya kita nggak ada obrolan sebelumnya, baru on spot langsung ini ya. Jadi S1 di UIN Sunan Kalijaga, S2 di Solo, terus langsung mengabdi di STKIP 2 tahun. ya kan, 2 tahun. Langsung tadi terpanggil lagi untuk melanjutkan kuliah doktornya. Nah, melanjutkan doktor di negeri Malang seperti itu, nggak lama-lama, 3 tahun 4 tahun 4 tahun ya, 4 tahun 4 tahun seperti itu selesai di usia 30 tahun sekarang ini ya kan. Tapi kawan-kawan bisa mendengar tadi, bisa melihat juga sekarang usia Pak Bayu ini 30 tahun seperti itu. Gelar doktor ya, titel doktor ya, gelar akademik doktor ini sudah melekat di Pak Bayu ini seperti itu. Dan Pak Bayu bisa dikasih atau bisa diberikan motivasi nih buat kawan-kawan, khususnya mahasiswa di UMKO ya kan, agar biar bisa semangat untuk menyelesaikan skripsinya, agar semangat untuk S1-nya, atau nanti ya kan di kemudian hari bisa semangat juga. Mungkin Pak Bayu bisa mengeluarkan seperti itu ya kan, semangat-semangat Pak Bayu untuk bisa tadi melanjutkan kuliah seperti S2, S3, karena Pak Bayu termotivasi dulu di awal ingin jadi pendidik seperti itu. Ternyata nggak mudah jadi pendidik ini ya kan, ada hal-hal juga yang Pak Bayu lalui seperti itu Pak Bayu. Untuk para pemirsa semua ya, ketika memang ada sedikit kendala terutama untuk mahasiswa S1 yang terutama di UMKO ya, skop kecil UMKO, apapun rintangannya ketika kuliah itu dihadapi, terutama ketika biasanya kalau mahasiswa itu kesulitan di tugas akhir. Saya juga mengalami itu, bahkan rekan-rekan dulu banyak yang mengalami itu. Karena berhasil atau tidaknya itu untuk S1 itu bukan karena dia pandai atau cerdas atau tidaknya, tetapi karena dia tekun atau tidaknya. Jadi pantang menyerah atau tidak ketika skripsi. Kuncinya kalau dulu saya ingat kenapa saya bisa cepat skripsi, tesis, disertasi, saya melihat dari kakak tingkat saya ketika di UIN, di kakak tingkat di organisasi, beliau pernah berpesan kalau ingin cepat segala urusan, maka jangan pernah terlambat sholat 5 waktu. Itu dulu ketika dan itu saya amalkan. Yang kedua, ketika ada orang yang meminta bantuan kita, selagi itu sifatnya muslim, bantulah. Karena walaupun bukan orang yang kita bantu akan menolong kita, tetapi insya Allah Allah akan menolong kita lewat jalan jalan. Setiap ada kesulitan saya alami itu selalu ada solusi dengan cepat. Entah dari segi keuangan, entah dari segi administrasi dan seterusnya. Terutama S3. S3 ini teman-teman sampai sekarang ada yang diancam sudah diancam karena 5 tahun ya. Diancam gara-gara gagal di jurnal Scopus. Dulu saya dulu di angkatan saya yang pertama. Ketika saya flashback dengan tulisan saya ternyata tidak bagus-bagus. Kemudian saya coba berpikir apakah mungkin ini karena memang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk menolong orang lain. Karena setelah saya ada rekan saya juga yang orangnya loyal kepada temannya minta tolong apapun dia akan bantu, dan ternyata dia juga masuk. Padahal kalau dihitung dari segi kognitif itu ya masih termasuk standar. Ya sama saya juga standar gitu. Yang cerdas-cerdas pun agak telat. Ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi baca pengetahuan. Segala sesuatu itu ya faktor dari diri kita. Perbuatan kita semuanya diniatkan ibadah. Ada yang minta tolong sama kita bantu semampu kita asal nilainya positif. Kemudian kalau ketika sholat 5 waktu usahakan tidak terlambat. Walaupun mungkin kadang-kadang terlambat, tetapi usahakan untuk tidak terlambat. Itu mungkin sedikit yang sangat religius juga Pak Bayu ya kan, menekankan tentang ibadah seperti itu ya kan, habunana sabun Allah juga ya kan, begitu. Jadi tadi ibadah kita ya kan, kewajiban kita kepada Sang Khalik ya kan, betul. Kita harus menaikkan seperti itu tadi sama manusia ya kan, sama rekan-rekan tadi harus mau tolong menolong, saling membantu. Insya Allah kalau kita membantu ya kita akan dibantu juga, dibantu entah lewat jalan manapun ya. Terus Pak Bayu capaian-capaiannya nih Pak Bayu yang mau dicapai nanti seperti itu apa, mungkin bisa diberitahu sama kita semua ya kan, semoga juga dimudahkan nantinya juga seperti itu. Untuk capaian target akhir saya itu ingin memperoleh gelar tertinggi di akademik, bukan jabatan tertinggi ya, tapi gelar tertinggi di akademik. Kalau di akademik itu gelar tertinggi guru besar ya, yang sering orang kenal dengan julukan profesor. Itu target
utama saya sih. Entah nanti tercapai atau tidak Allah. Cuma saya punya targetan dalam jangka panjang. Dalam jangka dekat saya punya planning 5 tahun ke depan inginnya paling tidak kolektor kepala. Jadi hanya itu yang saya kejar. Saya tidak mengejar. Sekarang apa jenjang jabatan akademik? Masih asisten ahli. Asisten ahli ya. Masih asisten ahli. Berarti nanti langsung melangkah ini lektor 300 ini ya. Pengennya langsung lektor kepala kalau bisa. Langsung lektor kepala. Ya, karena ada memang tambah 1 Scopus lagi Masuk tuh udah. bisa lektor kepala. Katanya begitu. Karena sekarang saya sudah masukkan dari bulan Juli ke Scopus, tapi sampai sekarang belum dijawab. Saya tunggu itu, kalau nanti itu keluar saya akan urus. Kalau memang dalam waktu setahun tidak keluar, maka saya turunkan grade ke lektor 300 ya. Urutannya asisten ahli, lektor 200, ya, 300, lektor kepala ya, seperti itu ya. Ya, semoga Pak Bayu diberikan kelancaran lah untuk lektor kepalanya. Amin. Oke Pak Bayu, terakhir nih Pak Bayu. Mungkin biar bisa memotivasi rekan-rekan, ya kan sudah banyak juga di UMKO ini yang memang sudah layak, sudah pas. Ini kepingin lah lanjut juga S3 seperti itu. Mungkin ada yang bisa Pak Bayu berikan. Terus juga banyak juga rekan-rekan kita ya kan, dari bahasa Inggris, dari penjas, dari hukum, ini yang sedang melanjutkan doktor yang mungkin sebentar lagi selesai juga Pak Bayu. Amin. Mungkin ada hal ya kan atau kiat-kiat atau motivasi yang bisa diberikan Pak Bayu. Untuk teman-teman yang belum studi lanjut yang belum studi lanjut segeralah studi lanjut. Karena saya pernah mendengar ada peraturan dari rencana dari kementerian bahwa dosen di tahun berapa itu yang S2 itu akan dinonjokkan. Ada rencana begitu kan ya. Tapi entah itu sudah muncul dalam peraturan. Sehingga mari kita bersiap membangun negeri dengan salah satunya supaya kita menunjukkan supaya kita tetap bisa jadi pendidik segera S3. Untuk dana insya Allah kalau kita ingin belajar itu bakal ada. Yakin walaupun di awal mungkin tidak dapat beasiswa, di pertengahan insya Allah akan ada, asalkan kita ada niat mencari dan tidak putus asa. Itu untuk yang belum. Bagi teman-teman yang sudah studi lanjut, maka perlu perhatikan terkait tentang administrasi. Apapun itu yang berkaitan tentang administrasi, mulai dari izin belajar, tugas belajar, itu segera diurus. Karena kalau kita taat aturan saja, terkadang agak sulit ngurusnya. Apalagi kalau kita sampai terlena dengan itu. Karena dulu saya pernah terjadi 1 tahun saya ngurus masalah administrasi itu masih bermasalah di Pendidik. Belum sebagai tugas belajar. Ketika saya ingin serdos tahun 2017, sekalian saya tanyakan ke dulu Kopertis sekarang Bukti. Dulu saya ke sana, saya tanyakan kok belum selesai. Akhirnya diurus di sana langsung selesai di hari ini. Dan setelah lulus saya mengurus pengaktifan kembali juga lumayan 2 bulanan baru selesai. Itu kalau saya taat laporan setiap semester saya laporkan. Nah, untuk pesan teman-teman yang sedang studi lanjut, perhatikan itu, jangan sampai pas sudah mau lulus baru ngurus itu. Karena ada peraturan yang agak mengancam ke kita sebetulnya, bahwa kalau kita bermasalah di hal itu tidak mengurus izin belajar atau tugas belajar, nanti ijazah kita tidak dapat. Itu yang dikhawatirkan. Maka jadi begitu juga untuk Pak Bram yang nanti mau lanjut S3, hal itu diperhatikan. Karena toh kita ngurus izin belajar, tugas belajar itu tidak akan mengurangi ya apapun itulah yang kita takutkan, insya Allah tidak akan terjadi ke kita. Siap, kasih Pak Bayu. Semoga cepat S3 tahun inilah paling nggak insya Allah segera lah, nggak lama lagi kita lanjutkan juga Pak Bayu. Amin. Oke, buat kawan-kawan yang menonton video kita ini, saya berharap ya video ini bisa memberikan motivasi buat kawan-kawan semua dan bisa mengedukasi seperti itu. Untuk rekan-rekan juga yang ada di Lampung Utara, alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini sudah banyak prodi, ada 11 prodi dan 4 fakultas seperti itu. Apalagi di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini sudah banyak ya rekan-rekan dosennya ini sudah bergelar doktor seperti itu. Apalagi sebentar lagi setahun 2 tahun ini akan menyusul semua seperti itu untuk bisa kuliah doktor seperti itu. Ini Pak Bayu prodi matematika ya? Ya, saya prodi matematika. Nah, ini tadi untuk rekan-rekan semua yang mau belajar matematika ya kan bisa ini ngerapet ke Pak Bayu. Ini Pak Bayu buka
bimbel juga nggak atau apa seperti itu? Saat ini sebetulnya tidak. Nah. Tapi ketika ada orang ingin belajar dengan saya sering menerima. Welcome ya kalau ada Welcome. belajar Kalau seperti sekedar itu ya. belajar biasa ke rumah, tidak menggunakan, tidak ada dana, ya tidak apa. Kita belajar bersama, sharing bersama. Karena memang sejak saya kuliah di pendidikan matematika, saya ingin mengabdikan diri menjadi pendidik matematika. Walaupun nanti tidak dapat income dari yang belajar dengan saya, insya Allah akan mengganti. Betul. Soal mulia Pak Bayu. Apalagi kalau saya perhatikan jarang nih guru-guru ya kan yang sudah S3 seperti itu. Apa untuk buat guru-guru ya kan yang mau sharing di UMKO khususnya dengan Pak Bayu gitu, silakan juga, tidak apa-apa. Boleh. Oke, terakhir Pak Bayu closing. Oke. Apa mau disampaikan Pak Bayu? Untuk para pemirsa ya, khususnya yang anak SMA, closing saya ingin promosi tentang UMKO paling tidak. Siap. Dimanapun kuliahnya itu sama saja tergantung individu kita. Jadi jangan pernah merasa kalau kita kuliah di sini di UMKO, bagi yang berdomisili di kota Bumi, jangan merasa berkecil hati, karena dimanapun kuliah akan sama saja, tergantung individunya, mau di Jawa, mau di Lampung, mau dimanapun. Jadi mari adik-adik yang SMA, kita berbondong-bondong, kita majukan pendidikan di Lampung Utara. Mari kita ramaikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi supaya bisa menjadi universitas yang unggul dan menjadi salah satu universitas yang baik di kancah nasional. Syukur-syukur bisa ke internasional. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Bayu sudah mau hadir di Ruang Hukum di channel Bram Fikman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, salam sukses Pak Bayu. Oke rekan-rekan, ini saja yang bisa kita sampaikan di bincang-bincang di Ruang Hukum di channel Bram Fikman. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.